bagi Ricky dan Panca, di mana mereka sudah menjalani kehidupan masing-masing sebelumnya. Kemudian mereka bertemu dan banyak lika-liku yang mereka hadapi, sehingga akhirnya pada jam yang indah ini mereka akan disatukan dalam ikatan yang kudus. Kita akan satukan mereka menjadi satu daging yang Tuhan katakan. Dan mempersatukan ini adalah memang satu hal yang memang Tuhan juga lakukan, yaitu pada waktu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, sehingga mereka pada waktu menciptakan Adam, maka kemudian Allah menciptakan kembali seorang perempuan melalui tulang rusuk Adam, sehingga terjadilah Hawa. Saudaraku, pada waktu Tuhan mengambil rusuk Adam, di sini paling tidak ada sedikit 3 hal yang perlu kita ketahui dan juga diingatkan. 1. Hawa diambil dari samping Adam agar perempuan itu tidak menjadi di atas atau di bawah, tetapi berdiri di samping laki-laki. Yang kedua, rusuk itu dari bawah lengan laki-laki karena dia harus dilindungi laki-laki. Dan yang ketiga adalah rusuk itu diambil dari dekat hati laki-laki, oleh karena dia harus dikasihi olehnya. Paulus dengan suratnya kepada jemaat Efesus mengatakan dalam Efesus 5:22 dan 25, istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Dan suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jika saja ini bisa dilakukan di dalam kehidupan rumah tanggamu, maka kalian berdua, Ricky dan Panca, akan menciptakan satu nada yang indah bagi orang-orang yang melihat dan mendengar kehidupan rumah tanggamu. Coba bayangkan sebuah gitar, sebuah biola, sebuah piano, bila ada senar yang tidak pas, maka nada suaranya akan tidak enak didengar dan sumbang. Dan orang akan tertarik mendengarkan nada-nada itu. Maka dari itu ada kalanya dalam perjalanan kehidupan rumah tangga itu, setan tidak suka dengan keluarga yang mempunyai nada yang harmonis, nada yang indah, alunan yang begitu merdu. Itu sebabnya setan berusaha menghancurkan rumah tangga, bisa melalui pernikahan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan sampai sekarang ini pun setan berusaha untuk menghancurkan rumah tangga itu dengan pernikahan sejenis, dengan poligami, poliandri, dan lain-lain, dengan kemarahan, kekecewaan, ketakutan, putus asa, kebangkrutan, dan bahkan dengan kematian. Itulah senar-senar yang mencoba supaya hancurnya sebuah rumah tangga, sehingga nada di dalam rumah tangga itu akan tidak harmonis. Itu sebabnya setan gunakan untuk menghancurkannya, karena dia selalu membawa kehidupan rumah tangga kita itu jangan sampai kepada Kristus. Dan setan selalu melakukan itu dengan kadang-kadang dengan cara-cara yang halus, tidak kasar, sepertinya baik, padahal itu tidak benar. Ingat, Tuhan dan Yesus sendiri selalu siap untuk membantu kita dalam segala perkara dalam rumah tangga kita. Itu sebabnya saya menasihatkan Ricky dan Panca untuk selalu melakukan ibadah pagi hari dan petang, berdoa, baca firman Tuhan.
Dan itu akan mempererat hubungan kalian satu sama lain semakin dekat, satu dengan lain kepada pusatnya Yesus Kristus, maka semakin dekat kalian satu dengan yang lain. Ingat, undang Yesus selalu dalam hidup kalian. Seperti dia diundang di pernikahan di Kana. Persoalan yang terjadi di pernikahan di Kana, awal mula pernikahan itu, begitu mereka mengundang Yesus di sana, maka masalah teratasi. Mujizat terjadi, air menjadi anggur. Kenapa? Oleh karena Yesus ada di sana. Mereka mengundang Yesus dan Yesus menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Lalu apa yang dirasakan oleh orang yang hadir pada saat itu? Mereka pun bersukacita karena anggur yang mereka nikmati jauh lebih nikmat daripada sebelumnya. Bayangkan, biar itu terjadi di tiap-tiap hari dalam kehidupan rumah tangga kalian. Keluarga, Ricky, dan Panca akan mendapatkan berkat sukacita. Karena memberkati, karena bagaimana sukacita itu akan tertular pada orang lain. Mereka lihat bagaimana kalian berbahagia dan bersukacita, orang lain pun akan melihat dia bersukacita dan bahagia. Bukan hanya keluarga, tapi orang yang juga berhubungan dengan kalian. Supaya biarkan Yesus Kristus yang selalu memperbaiki senar-senar yang palsu dalam kehidupan rumah tangga kalian, agar terdengar indah suara. Memang pada waktu Tuhan memperbaiki senar-senar itu, akan ada rasa mungkin sakit, tapi itulah yang terbaik yang Yesus mau buat supaya senar-senar dalam kehidupanmu itu menjadi pas dengan satu dengan yang lain, sehingga nada itu akan terdengar indah. Jadi akhirnya biarkanlah Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup kalian masing-masing, yang akan memberikan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan. Ingat, kita sudah belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana menghadapi konflik, bagaimana pribadi kalian masing-masing. Jadi biarlah semua yang sudah dipelajari itu boleh menjadi satu pelajaran dan dipraktikkan, sehingga senar-senar kehidupan, ada banyak senar-senar kehidupan mungkin masih ada yang fals, minta kepada Tuhan. Tuhan, senar ini masih fals, bantu kami untuk menjaga. Memang akan ada ketegangan, stres, tapi stres itu penting. Kalau stres itu betul Tuhan yang atur sehingga pas. Seperti nada-nada yang ada di kita, kalau kendor, satu tegang, tidak pas juga, tidak ini. Harus pas. Yang bisa membuat satu pas adalah dalam kehidupan rumah tangga Yesus sendiri. Jauhkan ego masing-masing dalam hidupmu. Lihat sekarang bukan lagi sendiri, ada di sampingmu. Butuh perhatian, butuh penghargaan, butuh kasih sayang, butuh pengertian. Inilah yang harus menjadi bahagian pikiran. Dan biarlah ini menjadi bagian kita semua yang saat ini hadir bersama kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Baik, mereka sementara